Semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengar di podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang bercanda dan sampai yang serius. Akhirnya teman-teman kita tuh bisa bertemu lagi. Aku tuh selalu nunggu-nunggu lah momen di saat kita bisa ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast. Aku selalu ngerasa senang, ngerasa bahagia setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian ada pendengar selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya seru dan relate lah bagi semua orang. Mungkin. Jadi kita bakal bahas tentang kesetaraan cinta. Dan di sini gue nggak sendirian. Aku ditemani lagi dengan Mas Ale. Halo Mas Ale. Halo Mbak Ara. Gimana kabar Ara? Baik. Baik. Ale sendiri gimana kabarnya? Ya, masih bergumul sama skripsian ya. Alhamdulillah. Ya gitulah. Jadi apa nih Ra, topik hari ini nih yang kita bahas? Ya kayak tadi yang gue sebutin, kita bakal bahas tentang kesetaraan cinta Lale. Kan lagi tuh banyak tuh lagi orang kayak ada yang KDRT selingkuhan, itu kan gara-gara cinta gak setara kan, betul ya? Betul. Kayak bukan cinta yang gak setara sih, mungkin nggak mendapatkan feedback yang pas lah ya. Gak setara dong. Dari pasangan masing-masing. Ya, bisa jadi. Ya. Kan kalau dibilang setara atau enggak kan beda-beda kan. Tergantung sama orangnya juga kalau setara atau enggak. Ya. Jadi ini kita yakin pasti tuh banyak banget yang merasakan juga lah. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain ya kan, Le? Oh ya, betul. Betul kan? Betul. Tapi kayak gue mau tanya dulu nih. Kayak apa tuh? Menurut lo tuh mencintai seseorang dengan setara tuh perlu nggak sih? Perlu sih untuk masalah pasangan ya. Ini kita masalah di pacaran ya, itu perlu banget sih Ra. Kayak pasti ada satu titik lu pernah ngerasain momen dimana lu udah ngasih sesuatu tapi lu nggak ditimbal balikan dengan yang setara sama pasangan lu. Betul. Ya mungkin lu bisa cerita lah kayak lu sama mantan lu gimana sih kayak gitu. Biar dapat Apa sih hal yang lu kasih contoh hal yang nggak setara dari mantan lu, apa tuh? lu nanya ke gue atau gue nanya ke cowok gue nih? Gue nanya ke lu tentang lu memberikan sesuatu tapi cowok lu atau pasangan lu nggak bisa memberikan hal yang setimpal dengan apa yang lu kasih. Apa ya, kalau mantan gue nih, kalau terus sekarang sih kayaknya ya aman-aman aja. Tapi kalau untuk yang dulu ya, itu tuh kalau nggak setaranya tuh kayak lu pernah nggak sih Le, kayak ngasih orang hadiah? Oke. Ngasih hadiah tapi orang itu kayak nggak terlalu suka, malah dibuang, atau lo ngebiayain hidup dia tapi tuh dia malah selingkuh. Iya. Nah, Berarti lu diselingkuhin ya jatuhnya? iya. Ya kayak saya ujungnya sih kayak gitu juga. Gue juga kayak gitu sih. Ya kan? Kayak gue ngasih hadiah gitu. Ya yang berhubungan sama ini ya, sama yang gue sempet cerita tentang gue diselingkuhin juga, gue LDR. Itu juga sih jadinya gue mau nge-effortin dia bener-bener, tapi dianya nggak effortin gue balik gitu. Jadinya ya udah kayak ya udahlah, gue tinggal juga aja lah kayak gitu. Jadi tuh gimana ya, kalau memang nggak setara tuh emang nggak bisa mau dipertahanin kayak mau gimana pun itu. Kalau emang udah kayak udah jomplang itu tuh kayak nggak bisa
Kayak dalam hubungan kan punya tuh keputusan besar seperti memilih tempat apa ya buat jalan, terus atau enggak kita kayak ngeberi dia ngasih atau enggak, atau kayak gimana ke depannya. Kalau ada Mm-mm. salah satu yang kayak beda itu tuh kayak susah buat maju, bener kan? Iya, benar-benar. Nah terus nih Le, lu kan udah lebih tua lah dari gua, pasti kan udah merasakan banyak cinta lah. Nggak merasakan banyak cinta sih, dan juga nggak tua ya. Gue cuma masih umur 20-an lah. Umur 20-an. Umur 25 ke bawah lah, masih muda. 24. Cuma kalau enggak dong. Itu secret ya, guys. Ah, buat masalah itu mungkin banyak banget sih pertimbangannya gitu loh. Ya kan? Iya, banyak banget sih pertimbangannya gitu. Dan contoh simpel kayak lu bayarin makan, terus cowok lu bisa aja nanti beli bensin atau lain sebagainya. Kayak itu tuh suatu hal yang setara juga kalau menurut gue. Iya. Dan lu kan juga kayak gitu kan. Iya, kesetaraan finansial kan. Jadi tuh Mm-mm. kayak bukan berarti kayak sama kaya terus, tapi itu lebih ke kayak berkontribusi lah terhadap satu sama lain. Berkontribusi terhadap satu sama lain gitu. Cuma Iya. kalau gue ya menanggapi cinta itu seperti apa? Iya kan? Gue masih jauh sih, Pak, dengan kata cinta itu seperti apa. Gue nggak bisa ngejawab, cuma yang bisa gue kasih tahu pengalaman gue, cinta itu dimana lu sadar akan lu tuh harus saling memberi satu sama lain, bukannya lu harus meminta. Kalau ibaratnya kayak karet, semakin lu tarik, semakin lu meminta satu sama lain terhadap pasangan lu bakalan putus dan lu bakalan rusak hubungannya. Tapi kalau lu semakin dekat, karet semakin dekat akan semakin nyatu. Kelas. Kuetos. Gue itu krepes kali ya. Kata-kata hari ini Ale 2024 guys, catat. Tapi setuju Iya. sih. Setuju kan? Lu kayak lu meminta, lu memaksakan pasangan lu, kamu tuh harus gini. Akhirnya kan itu yang dibilang sama orang-orang kan, menuntut lah. Tapi Le, kalau umpamanya masih kayak beda ya sama kayak umpamanya nih kita berdua pacaran nih, gue nggak suka lu pakai tindik kan. Iya. Kalau gue mintanya kayak gini kayak kalau aku minta kamu kayak nggak gini boleh nggak gitu, itu beda ya, itu cuman kayak ngasih tahu. Iya. Paham gak sih? Itu Kayak iya, itu ngerti gue. nggak Kayak nuntut, tapi lebih kayak ditanya itu boleh nggak, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, karena kan otomatis kan kita udah pacaran, berarti kan udah saling menerima kan. iya betul. Betul kan? Kayak gini juga, masalah tindik dan lain hal ya. Gue mempertimbangkan, kalau masalah tindik kan, apalagi gue tindik tatoan gitu kan. Makanya kenapa juga gue naruh tato di dalam badan. Jadi kayak bisa ketutup sama kaos lah. Karena gue nggak enak ketika gue ke rumah pacar gue atau gue ke rumah pasangan gue nanti, terus orang tuanya nggak suka orang tatoan sama tindikan, ya gue akan memaklumi hal itu. Iya. Tapi karena kan itu tergantung situasi ya, dan ini banyak banget kayak lu pernah ngerasain juga gak sih, kayak orang menganggap tuntutan itu sebuah hal yang egois, tapi padahal dia nggak bisa ngeliat situasinya. Gue kadang tuh ngerasa gimana ya, bentar gue takut salah jawab nih, coba ulangin pertanyaannya. Gue takut salah jawab. Kayak gini, kayak gue, pasangan gue ngomong, kamu jangan tindikan deh, kayak lu tadi ngomong, jangan tindikan kalau misalkan datang ke rumah. Kenapa emang nggak boleh tindikan? Karena orang tuaku nggak mau ngeliat cowok tindikan, lain hal sebagainya, kayak gitulah. Itu gue menganggap bahwa itu bukanlah hal egois gitu, ngerti nggak lu? Iya enggak dong. Iya kan, kayak bukan hal yang egois, tapi itu memang sebuah lingkungan aja. Betul. Karena supaya nama gue juga baik dan nama dia juga baik gitu di Biar keluarganya. saling baik-baik Dan gitu kan. iya,
Dan tapi gue ngeliat sekarang itu makin banyak banget orang yang menganggap itu adalah suatu hal yang egois, dan mereka mengatasnamakan, lah kamu kan menerima aku apa adanya, masa ya aku tindikan nggak boleh, tindikan depan orang tua kamu gini gini gini. Beda Ya dong menurut lu kondisi. itu gimana, Ra? Menurut gue ya kayak basic your story aja, kayak sesuai cerita Tindik inilah ya kan. Kalau menurut gue nih, gue kayak setuju kalau mamanya cewek lu ngomong kayak gitu, karena kemungkinan kita kan dibesarin dalam lingkungan yang berbeda kan. Bisa Iya. aja nih kayak keluarga, lingkungan dia tuh kayak aman-aman aja, dan di lingkungan lu tuh kayak ya udah biasa kayak tindikan kayak gitu, ya nggak apa-apa aja. Bahkan kalau udah pacaran berarti kan selalu menerima kan, Iya, iya. kayak ya menerima, tapi kan nggak mesti keluarganya, walaupun keluarganya menerima, tapi kan pasti kayak ada nggak sih yang namanya kan sopan santun, kayak Iya. kepantasan, terus apa ya, dress well kalau orang sekarang ngomong, kayak Ya, ya, rapi, dress well. Gue juga baru formal. denger itu. Kayak gue juga. Nah, itu yang gue mau kasih tahu ke Ya kan? lu tuh tentang itu. Kan lu kan nanya kayak cinta. Lu kan yang berpengalaman pacaran. Lu menganggap Anjir, cinta itu kayak gimana kan? gue nggak tahu Makanya gue cowok. kayak, makanya gue cuma bisa ngebagiin hal kayak gitu doang, kayak menurut gue cinta itu yang kayak gitu. Jadi lu harus melihat situasi juga. Bukan lu bakalan tahu ketika pasangan lu itu egois atau enggak. Itu Betul. pasti lu tahu. Kecuali dalam situasi tertentu ya, kayak lu misalkan lagi nih, lagi mens, terus cowok lu nggak nemenin. Nah itu kan harusnya kan, gue nemenin cewek gue dulu lah, karena cewek gue nih lagi mens. Karena kalau lagi mens tuh dia kadang-kadang kayak tantrum atau apa kayak gitu-gitu kan. Kalau perempuan kan kayak gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu ya, kayak ngeliat situasi aja. Kayak cewek gue lagi kenapa-napa ya gue temenin lah, harus wajar gue temenin. Tapi kalau cewek gue lagi good mood atau lagi memang gak ada problem dan dia meminta sesuatu, itu pasti gue selalu nanya kayak, permintaan kamu ini egois atau memang situasi yang harus dibutuhin gitu loh. Tapi tuh kalau kita bicarain egois atau kayak lagi dibutuhin, dari kayak kita menyampaikan tuh bakal beda nggak sih, Le? Kayak ih tolong dong copot sama itu, kalau mamanya ketemu mama papa aku dicopot dulu boleh nggak, itu kan beda ya. Iya, Dari itu situ kan beda. kita udah Itu kelihatan beda. dong. Kalau egois tuh kayak, ih Ale gue nggak suka deh kalau lo kayak gitu, bisa nggak sih kayak gini katanya mau. Ya, Nah itu lebih kayak itu kayak lebih kayak egois egois gitu, kan. kayak. Tapi ya ini tentang penerimaan lagi ya, tentang dimana kita juga menerima nggak tentang pendapat itu. Kayak lu kan ngomong tadi, Ale, lu copot copot dulu gih, tindiknya nggak enak dilihat sama orang lain gitu. Itu tuh Atau nggak enak enggak, banget itu, kalau ngomong kayak gitu itu nggak enak banget itu. iya itu nggak enak banget kan. Atau enggak kayak, udah apa copot apa anting lu, kayak jamet aja lu. Nah kayak gitu kan Itu tuh nggak nggak enak kan enak, ya. itu nggak enak. Padahal awal-awal lu pacaran itu kan lu mempersiapkan diri untuk menerima satu sama lain kan. Nah makanya kayak dari situ, itu kalau gue ketika ada pasangan gue mempertanyakan, kamu bisa nggak copotinnya atau kamu bisa nggak begini, itu gue bakal nanya alasan yang lebih pasti gitu, Ini buat apa yang gitu kan. iya yang logis gitu. Emang kenapa kalau gini, emang ada masalah, ya kayak gitu loh. Dan rata-rata kan kayak mereka kan rata-rata yang ngomong menuntut ya. Kalau gue ngomongnya menuntut nih, yang menuntut ini kan kadang-kadang dipremiskan dengan egois, didasarin dengan egois. Nah masalahnya, egois atau enggak, lu tau nggak Ra? Ketika lu berpacaran, lu tau nggak lu egois atau enggak? Dan lu bisa kasih contoh nggak, kayak lu egoisnya kayak gimana, lu menuntut pasangan lu tuh kayak gimana. Kayak ini juga balik lagi ya, menuntut ini ada hal positif apa negatif. Nah itu yang gue kasih tahu, yang itu yang pengen gue kasih tahu. Nah lu ketika ada pasangan lu yang kayak gimana, kayak contohnya lu ngambil case pasangan lu kayak
bertato atau nggak tindikan atau gimana, terus lu menuntut gitu, lu bakal melakukan hal seperti apa? Kalau gue nih, ini gue sendiri aja ya, kayak Iya, iya. gue kan orangnya kan apa ya, kalau umpamanya gue punya cowok nih, kalau umpamanya kayak dia bilang kayak bilang gini nih, kalau mamanya aku ada salah atau gimana, aku ada apa, kamu bilang ya. Dan gue kan tipenya orangnya to the point kan, Iya. kayak bukan berarti kayak gue nggak suka nih kalau lu kayak gini enggak, tapi kayak gue pasti kayak nanyain dulu, kan tadi kamu ngelakuin kayak gini itu niatnya gimana, kita kan tanya gitu dulu kan. Oke. Nah kalau dia kayak menurut gue kayak kurang gitu, kayak gue pasti kayak bakal bilang, kalau umpamanya kayak kamu jadi lebih kayak gini boleh nggak, karena kadang tuh kalau kamu ngelakuin kayak gini itu kurang pas gitu loh. Ya, ya. Atau enggak Berarti kayak lu cara melihat ngomong, situasi kan? sama penampilan. Lu pernah nggak sih kayak ngerubah penampilan cewek lu? Gue sering banget itu. Gue enggak sih. Tapi rata-rata pasangan gue sih yang ngomong kayak penampilan. Kan karena kan gue juga nggak peduli sama penampilan nih. Ya lu tau lah, sering liat gue lah penampilannya gimana. Orang live Cuma- aja nggak pakai baju, gimana mau ini? Iya, kalau ngeliat aja nggak pakai baju gitu loh, bodo amat lah. Celana minion gitu, ya udah. Cuma kayak kalau pasangan gue kalau misalnya pergi atau gitu-gitu, gue malah awal-awal tuh dia pasangan gue pasti ngomong, nih kamu kayaknya nggak cocok deh pakaian kayak gini, kamu gini aja. Awalnya tuh gue nggak mau, Ra. Kayak ya udahlah ini style gue kok. Cuma lama-lama semakin dia sering bilang kan, semakin gue mikir akan penampilan gue kan, kayak wah gue cocok nggak ya begini ya, pakaian gini jalan sama dia, gue nge-match nggak nih ya pakaiannya, outfitnya nge-match nggak ya dari atas sampai bawah. Akhirnya gue nanya ke dia kayak, aku Iya mau kan? pakai ini, iya aku mau pakai ini, cocok nggak ya menurut kamu? Cocok aja sih. Tapi kalau pakai ini lebih cocok tahu. Oh ya udah, akhirnya gue tuh malah nanya ke dia tentang masalah outfit gitu. Iya kan? Nah, gue nggak ini, gue sampai bener-bener kayak sebenarnya nanya dulu. Awalnya kan gue kan nggak tahu kan pikiran cowok kayak gimana, gue tanya dulu, Ya. kamu sebenarnya pede nggak sih sama outfit kamu sekarang? Kalau gue nggak tahu kenapa kalau gue nanya kayak gitu ke cowok gue pasti jawab kayak gini, kenapa kamu ini ya kurang suka ya gitu. Emang kamu maunya aku kayak gimana? Oh, terus gak, kalau aku mau kamu pakaian kayak gini boleh nggak? Oh iya boleh. Pasti kayak dia sekarang tuh kalau mau pergi mau ini tuh kayak selalu tanya. Bahkan sempet gue beliin baju le. Jadi kayak nggak cuma nyuruh doang, tapi gue ngasih kayak, ini kayaknya cocok buat kamu mau nggak gitu. Kayak ngefeedback Iya. juga. Dia kan juga sering Iya, beliin iya. sesuatu gitu kan. Mm-mm. Terus dia juga Nah. mengapresiasi itu. Nah, akhirnya kan dengan hal itu kan kita bisa ngeliat kan kayak, oh ternyata pacaran itu saling pengertian satu sama lain tau. Iya, karena itu Dan tadi. menurut lu kenapa selingkuh sekarang lagi marak-maraknya? Karena lebih ke karena orang tuh nggak bisa bersyukur sih Le, menurut gue ya. Oke. Nggak setara juga sih iya, tapi kalau gue pikir-pikir nih, lu pasti juga mikirin nih, orang tuh kayak nggak bersyukur. Gue udah ngeliat tuh dalam 2 tahun ini, lu lihat nggak, ini artis-artis aja yang kita bicarain nih, Iya, iya. kalau orang jelek pasti yang selingkuh, dan yang diselingkuhin tuh orang yang kayak udah tinggi, cakep, terus kayak apa ya, wawasannya luas daripada yang selingkuh. Lu ngelihat nggak? Ya ngeliat. Dan Contohnya Reza Arab ya. aduh itu yang nyanyi siapa? Kutuliskan, iya nggak sih? Virgon, ya Iya Virgon bener, iya juga. nggak sih, Virgon nggak sih? Ya Nah itu kan Virgon. maaf aja ya, kan itu kayak buruk anjing cowoknya, mampus lu. Iya, iya. Iya sih. Dan juga kan sekarang juga ini banyak banget kan kayak cowok-cowok. Ya rata-rata sih yang diambil pasti yang cowok-cowok. Cuma gue nggak tahu. Tapi gue nggak mandang gender ya. Kita nggak mandang gender di sini kayak cowok cewek sama aja gitu loh. Sama aja. Dengan status lu selingkuh ya udah sama aja. Cuma gue malah ada pertanyaan satu, Ra. Apa tuh? Apa
apa lu pertama kali enggak membicarakan tentang kesetaraan itu? Atau lu cuma dipenuhi dengan hawa nafsu doang? Gimana Mas? Wait. Bentar. Contohnya, Pertanyaan lu aja pertanyaan. iya pertanyaan gue. Apa karena lu pertama kali memutuskan untuk pacaran? Atau enggak nikah deh? Kita, yang artis kita bahas kan nikah ya? Atau lu nikah nih awal-awal bukan tentang kesetaraan, tapi tentang egois. Contohnya, sekarang banyak yang orang nikah karena dikejar umur. Itu kan egois. Egois banget. Egois banget, bukan tentang kesetaraan diri dia sendiri sama pasangan yang dia udah jalanin hubungan. Nah, Paham. itu berarti menurut lu gimana? Menurut Itu gue, tentang kesetaraan atau tentang keegoisan? itu tuh egois sih lah, tapi kan kita nggak bisa nyalahin orang kan, karena kehidupan orang tuh kayak beda-beda, apalagi kan Iya. ada kayak lingkungan yang kayak apa ya, lu tau gak sih kayak lingkungan yang dipaksa nikah kalau lu umur segini tuh kayak lu kurang, lu kayak gini lah gini, pasti kan banyak tuntutan kan. Jadi kan Iya, kadang iya. kita kayak kalau mau nikah kan juga kayak aduh udahlah kayak gini-gini, yang penting ini. Jadi lebih tepatnya yang egois tuh sebenarnya bukan orang yang nikah itu, tapi lingkungannya yang egois. Oke. Lingkungannya egois Eh, berarti. Lah lu setuju nggak atau gue doang Iya nih sih. kalau Setuju sih dipikir-pikir? gua tentang lingkungan yang memaksakan ya. Iya, kalau Dan berarti gini lagi dong. Berarti lingkungan. Oke, sekarang kita pindah ke lingkungan virtual ya. Lingkungan virtual nih. Jadi apa yang kita konsumsi aja setiap hari. Kita kan nggak mungkin lepas dari gadget kan. Gue ngeliat di TikTok udah banyak banget orang yang gimana tuh? masalah cowok jelek sama cewek cakep, atau cowok cakep cewek jelek gitu. Tapi nggak mungkin, Kayak jarang banget, iya jarang kan, banget. jarang banget kan. Cuma ketika sekalinya ada itu mereka malah membuat pressure ke Ke pasangan itu. yang ganteng, kayak wah yang namanya nih cewek ganteng, cowok ganteng, cewek cakep. Cowok ganteng. Nah kayak gitu pasti bilang kayak wah baik banget ya bisa ini ya, pasti kayak gini. Bedanya gini, kalau mamanya cowoknya yang cakep, ceweknya jelek, lu tau nggak isi komennya kayak gimana? Apa? Ya Gimana? ampun, Gua nggak tahu. cowoknya baik banget ya, bisa nerima ceweknya apa adanya. Ya Allah, cowoknya pengertian banget gini. Ih, cowoknya gini. Kalau cewek beda. Kalau cewek yang ini pasti cowoknya kaya, nih ceweknya pasti matre gini. Beda kan? Ya. Tahu gue. Makanya kayak lu jadinya menilai cinta itu dari mana sih? Iya kan? Kayak Iya kan? sumpah kayak kadang gue mikir emang apa anjir, emang semua tuh harus kayak tampang gitu kan, kita nggak tahu ya, kita kan cuman kayak ngelihat mereka di sosial media, kita nggak tahu kalau mereka tuh sama-sama kayak gimana. We never know. Betul. Karena kita cuman kayak apa ya, ngelihat dari casingnya doang, kita nggak ngelihat dari isinya, kayak mereka kayak gimana, perjuangan mereka kayak gimana sampai di titik itu, ya kan? Ya betul. Dan juga gue sempat ya dapat satu temen yang cowoknya ganteng, ceweknya ya standar lah, nggak gue bilang jelek. Cuma Apa tuh? ini cewek nggak ada lah, temen SMA gue. Masalahnya ini ceweknya jelek, malah bertingkah gitu loh. Ya bisa Jadi kayak kayak gitu. selingkuh sana sini. Atau gue ada temen lagi yang beda, case-nya jauh banget. Ceweknya cakep, cowoknya jelek, tapi ceweknya tukang selingkuh. Dan gue dapet dua perspektif di mana yang cewek jelek, cowoknya cakep, itu pasti dia ninggalin. Tapi yang cowoknya jelek, ceweknya cakep, ceweknya tapi tukang selingkuh, itu pasti ceweknya mertahanin. Dan alasan mereka pasti beda. Yang pertama, yang cowoknya ganteng, ceweknya jelek, itu cowoknya ngomong, ya udahlah, gue bakal cari Ceweknya yang lain ganteng, kok. cowoknya jelek. Cowoknya ganteng, ceweknya jelek, tapi ceweknya tukang selingkuh. Nah, cowoknya ganteng, ceweknya jelek, tapi tukang selingkuh. Iya, tapi ceweknya tukang selingkuh.
Itu. Yang kedua, cowoknya jelek, ceweknya cakep, tapi ceweknya tukang selingkuh. Gue dapet Apa? dua perspektif dari temen gue. Yang cowok nih, dua-duanya cowok. Dapet dua perspektif gue. Yang ganteng ngomong, ya udah kok, gue nerima dia sebetulnya karena hatinya dia awal-awal bagus. Karena awal-awal dia baik sama gue. Dia baik, gue ngeliat dia tuh nggak dari segi penampilan atau lain hal sebagainya, tapi segi dia tentang attitude atau lain-lainnya gitu. Lebih ke dalamnya. Cuma yang cowoknya jelek, itu dia malah bilang, gue masih sayang karena dia cuma satu-satunya kayak dia yang mau nerima gue, yang lainnya kayaknya nggak mau nerima gue. Dan akhirnya yang cowok ganteng ini ninggalin yang cowok jelek ini mempertahankan. Menurut lu gimana? Lu ngelihat dua case yang berbeda itu dengan dua sisi point of view yang berbeda. Menurut gue ya, nih kalau sebenarnya cerita kayak gini nih, Le, temen gue tuh ada sebenarnya. Jadi lebih ke kayak si cowok ini sebenarnya tuh mukanya tuh pas-pasan, nggak cakep nggak jelek, tapi tuh Iya. ceweknya tuh bener-bener cakep banget, paham nggak? Tapi doyan selingkuh. Terus ada Oke. kayak nih cewek ya kan, sebenarnya tuh dia tuh kayak apa ya, nggak cakep-cakep amat ya kan, tapi tuh dia setia dan cowoknya tuh anjing bener-bener jelek gitu loh, tapi bertingkah. Ini ya. Iya. Terus ya Le, menurut gue dari kayak gitu, karena gue udah ngerasain ya, sebenarnya pemikiran kayak gitu tuh salah. Gue pernah baca di TikTok ya, kayak mamanya nih, kalau mamanya gimana ya gue jelasinnya, gue takut kalau orang yang dengerin gue ngomong tuh, gue takutnya tuh kayak apa ya, salah pengertian. Jadi gue kemarin baru dengerin di TikTok tuh, bukan dengerin sih, kayak ngeliat di TikTok kayak biasanya foto slide itu lo tau gak sih? Ya. Nah, Ya. nah itu tuh kayak ada orang yang bilang kalau mamanya orang itu kayak udah selingkuh, friendlynya yang too much ya. Ya. Paham Ngerti. gak? Tahu kan, ya kan? Friendly itu Terus macam. orangnya, kalau kita bahasanya tuh apa, Le? Penjahat kelamin. Oke. Kayak gitu. Kalau emang udah kayak gitu, mending tinggalin aja, mau gimana pun bentuknya. Karena kan itu kayak sifat dan udah kayak gimana pun ya. Kalau kita kayak mempertahanin, kayak kita malah sakit terus, dan itu percuma aja, karena kayak ya bakal kayak gitu terus, nggak pernah jerah orangnya. Dan Oke. kayak mamanya nih, pemikiran cowok yang tadi, kayak dia kan bilang ya mungkin cuma dia yang bakal nerima gue. Emang manusia cuman dia doang? Enggak kan, kalau dipikir logika masih banyak Ya. anjir. Kayak nggak mungkin enggak, atau dia mempertahanin karena ceweknya cakep doang. Iya, makanya itu gue jadi malah mempertanyakan juga kan, Iya kayak kan, kalau ini dipikir-pikir mumpung lo aji mumpung atau gimana gitu loh. kalau dipikir pakai logika, kalau kita like Maxi Waras ya, dia kan nggak baik, dia nggak ini, dia nggak ngasih feedback lu kayak kayak yang gede-gedean. Terus kayak lu mempertahanin apa? Lo aja kayak cara nggak dianggap, paham gak sih? Kalau Iya. masih mertahanin, lu Betul. makin dimainin sama ceweknya. Paham gak Makanya sih? gue paham. Makanya gue bingung gitu, kayak orang yang mempertahankan itu, lo mau buat apa sih? Jadi gitu kan. Cuman Jadinya kayak lu mandang fisiknya doang. iya, atau lo mandang fisiknya dong. Jadinya tuh gue jujur ya, Ra, selama gue berpacaran gitu, gue masih, makanya gue bilang awal-awal, gue masih nyari tahu cinta itu apa. Terus sampai sekarang belum tahu. Gue belum, jujur. Gue aja juga belum. Gue tuh bingung ya sebenarnya, kayak lu pernah ngerasain lah kayak, bentar maaf ya guys kalau ada motor lewat, kayak mamanya nih, lo kayak suka nih interest sama orang, lo sebenarnya kayak ngerasa kayak wah gini gue suka, tapi tuh kadang tuh kita nggak bisa kayak ngungkapin kayak itu tuh apa sih, paham gak sih? Kita kayak bingung. Ya, Iya kan? ya, bener. Sebenarnya kita kayak nggak bisa menjelaskan itu, tapi kayak kita bisa merasakan.
Tapi kita takut bedain, kita tuh cuman tertarik doang, suka beneran atau bener-bener kejatuh. Karena itu Ya, bener-bener tipis. Atau enggak cuman penasaran. Dan kadang tuh orang yang bikin orang kayak apa ya, mereka akhirnya nggak setara kadang tuh salah satu pasangannya tuh penasaran doang. Kayak umpamanya nih, mm, umpamanya gue penasaran sama lu nih Le, mm, terus gue deketin lu gini 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 gini. Awalnya gue nggak tahu kalau gue penasaran doang, paham nggak? oke. Setelah gue dapetin lu kan jadi suka sama gue kan nih. Gue kan jadi Ya, kayak, ya. oh ternyata kayak gini ya. Ya udah, akhirnya di situ kan yang berjuang sendiri kan lu. Gue kan enggak, karena kayak ya udahlah dia udah sama gue, mau gimana lagi? Kalau mau mundur ini, jadi kan nggak setara kan? Ya, 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 betul, betul. Iya sih. Iya, ya. Maka gue jadinya bingung gitu loh, kayak cinta ini tuh tentang apa gitu loh. Masalah setara. Setara itu harus juga penampilan juga. Mungkin ya, gue selama ini juga akhirnya menyadari kalau penampilan gue tuh juga harusnya penting. Betul Karena sekali. kalau misalkan penampilan gak lu rawat dengan diri lu sendiri aja gitu ya, gimana lu ngerawat diri orang lain gitu loh, karena Iya, kamu berpasangan betul. gitu loh. Nggak harus cakep sama Jadinya cantik, iya, nggak harus cakep dan cantik gitu loh, tapi tapi kita seenggaknya harus lu rapi. bisa mengurus. Heeh. Iya, rapi atau enggak bersih Wangi, deh. wangi itu juga penting. Ya, wangi juga penting, tapi kalau wangi sih gua masih 50-50, karena gue kalau wangi tuh nyengat banget, Ra, sumpah. Gue kalau wangi tuh pusing gue. Enggak, bukan kayak wangi gitu loh, maksudnya nih penampilan nih, lu tuh sebenarnya nggak perlu cakep, lu tuh yang penting tuh lu pede. Apalagi juga lu mempelajarin ini kan, kayak bahasa tubuh kayak gitu kan, kan lu ke psikologi kan. Iya, iya sih, mempelajari juga sih. Iya kan, kalau kita pede gimana pun kita bentukannya, terus kalau kita udah rapi, kita wangi, kita bersih, kalau kita pede dengan penampilan kita, orang tuh pasti bakal ngeliat kayak kita, wah nih orang tuh atraktif, Ya, ya, menarik. ya, bener sih. Kayak lu membuat first impression yang bagus gitu loh, Iya kan. dan bikin ya bener-bener, dan bikin orang-orang buat, wah ini orang kok beda ya, ini orang kok ngeperhatiin dirinya sendiri ya dengan cara yang kayak begini. Akhirnya lu punya keunikan sendiri lah sebagai first impression lawan jenis ya, kita ngomongin lawan jenis. Iya sih. Dan juga Apa ya? akhirnya lu mempertanyakan gak sih kesetaraan itu gimana? Dalam artian, dalam semuanya, lingkup semuanya. Dalam lu mengartikan kesetaraan itu, lu melihat point of view yang seperti apa? Dari kacamata lu tuh lu harus memperhatikan kayak gimana, dari penampilan, dari ekonomi atau lain sebagainya. Lu bisa ngejelasin? Oh, dari gue sendiri ya, kesetaraan dalam hubungan tuh bisa dilihat dari berbagai aspek lah. Kayak kita kan nggak bisa, ini kan opini gue, opini lo, kita kan semua berbeda kan. Kalau dari gue, kayak dari berbagai aspek, mulai kayak mungkin komunikasi, kayak pengambilan kita, keputusan kita tuh kayak gimana, sampai tanggung jawab lah. Kayak umpamanya nih, kalau kita ngambil keputusan bersama nih, kalau umpamanya nih, kan gue contoh lu aja ya, lu sama pasangan lu, kalau pasangan lu pengen nikah, lu enggak, beda kan? Gak bisa. Iya, kan? beda. Iya. Terus kayak tanggung jawab. Kayak kadang kan kayak secara simpelnya kalau lu ngajak cewek jalan nih, seenggaknya lu punya duit kan? Seenggaknya walaupun betul. akhirnya PT, tapi kan seenggaknya lu bisa kayak tanggung jawab kan, gue yang ngajak jalan, masa dia yang bayarin, ya kan? Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan untuk kayak dari awal kan emang gimana ya, harus setara gitu loh, entah itu split bill, tapi kan seenggaknya kita kayak udah untuk berusaha untuk mencukupi lah, ya kan? Kita kan bawa anak orang, kayak kita bawa anak orang keluar, kita nggak tahu kan kayak ceweknya di rumah kayak gimana, betul nggak? Entah jadi princess kayak makannya kayak gimana. Kalau kita kayak nggak bertanggung jawab sama itu kan, emak bapaknya juga bakal mikir kayak, masa iya sih gitu. Terus dari finansial deh, bukan dari kaya ya, dari kita kayak
bisa membagi itu semua. Apalagi kan lu mamanya kan lu kan udah mau kayak tahap udah dewasa lah. Kadang juga mikir nikah kan secara nggak langsung. Iya sih. Cuma sekilas aja gitu. Soalnya kemarin gue bilang ada orang tuh mau bilang kayaknya tahun ini kalau nggak tahun besok gue nikah deh gitu. Oke. Siapa Ya, tuh? ya. Gitu. Kayak seenggaknya kita tuh bisa mencukupi kayak mamanya nih kan cewek lu sama lu ini udah kerja kan. Dari finansial tuh harus setara. Kalau mamanya kayak satu jomplang satu enggak nih. Jadi kayak berkontribusi lah terhadap keuangan nih, ya kan sesuai kemampuan masing-masing aja. Kalau mama satu pihak tuh menghasilkan lebih banyak uang, terus mereka tuh bisa memutuskan lah gimana tuh pengeluaran berdasarkan apa ya persentase pendapat masing-masing gitu loh, bukan secara nominal yang sama. Paham Ya. maksud mas, paham gak sih mas? Paham gue, paham. Atau enggak mungkin kalau gue juga kayak mikirnya karir. Oke. Ke karir, lu gimana? Karena gini deh, kan buat gue nih kayak gue kan masih berpendidikan nih, ya kan? Oke. Bahwa baru mungkin kalau gue udah lulus nanti gue mungkin S1. Amin. Iya. Amin gak lo? Amin. Nah, gue juga pengen punya cowok yang setara sama gue. Kenapa? Kalau kemungkinan nih, kebanyakan orang di Indonesia ini kan SDM-nya lumayan rendah kan. SDM bener. SDM mas sumber daya alam aja. Sumber daya alam. Sumber daya manusianya kan rada rendah ya. Apalagi yang kurang berpendidikan. Kadangnya berpendidikan aja masih kurang attitude-nya. Oke. Jadi kayak yang setara aja biar pemikirannya sama-sama bisa diajak kerja sama. Tapi kalau mamanya dia kayak pendidikannya kurang tapi dia bisa ngimbangin, dia mau belajar, ya why not? Paham nggak? Ya, paham. Terus Itu apa? makanya gue tadi tuh sempat mau nanya gini Ra, tentang masalah pendidikan itu kan. Gue kira malah ini kita ngerucutin lagi ya tentang lu berarti yang lu inginkan berarti tentang pendidikan ini yang wawasan kah atau tentang status kah, title? Bukan status atau sih, gimana? lebih ke kayak wawasan lah. Karena gini loh, kan tadi yang gue udah bilang kenapa kayak gue lebih nyari yang kayak gitu, karena kadang gue jelasin lagi kayak tadi, orang kadang yang kayak udah kayak bergelar kadang pun attitude-nya di bawah kadang juga bisa orang yang lebih bawah tuh kayak nggak punya ini tapi tuh kemauannya banyak, kayak apa ya, lebih ke kayak nggak ada attitude lah orang. Tapi ada juga, makanya itu kan buat kayak minimalisir aja. Tapi kalau mamanya ada yang kayak nggak berpendidikan atau gimana tapi wawasannya luas, kayak nggak apa-apa, why not? Ya, oke. Berarti lu why not juga kan? Iya. Makanya gue tadi pengen nanya, lu why not juga kan berarti sama orang yang nggak berpendidikan tapi secara klasifikasi yang lu berikan itu mencukupi lu. Betul. Oke. Kayak lu nih, sekarang gue gini deh, lu pilih ngobrol sama orang yang berpendidikan, dia kayak pendidikannya tinggi tapi nggak punya attitude dan nggak bisa berpikir ke depan dan nggak punya kayak berpikiran masa depan, dia cuman kayak sekolahnya cuman hura-hura doang, atau sama orang yang mau belajar atau kayak yang bisa berkembang dan berpikir gimana masa depan tuh kita tuh kayak gimana, lu pilih kayak yang pertama kayak yang kedua? Yang kedua lah, iya, karena secara simpelnya iya, karena gue lebih suka sama orang yang belajar sih. Makanya juga mungkin ya salah satu klasifikasi gue pacaran juga itu juga sih, kayak kita tuh sama-sama mau belajar gitu loh. Kayak gue kan suka baca-baca buku nih ya, kayak buku filsafat gitu-gitu. Itu gue walaupun dia nggak suka tapi gue kayak ini pelajarin deh, ini ada buku yang ringan, karena kan menurut orang-orang kan filsafat itu kan berat banget gitu loh. Cuma ada kok buku yang enteng gitu, dan gue ngasih tahu ke dia kayak, nih ada nih buku filsafat yang enteng-enteng yang bisa dibaca, kata-katanya tuh gampang gitu. Dan juga selain wawasan masalah belajar itu, gue sama attitude sih, kayak gue muka itu gue nggak bisa memungkiri, gue nggak bisa munafik juga ya.
muka itu gue mikirin juga. Cuma seenggaknya kalau lu bersih, lu memperhatikan muka lu atau badan lu, misalkan kayak olahraga atau cuci muka, lain hal sebagainya, skincarean, itu gue malah jadi nilai poin plus banget gitu buat gue. Karena iya gak sih? Karena gue selalu memperhatikan penampilan gitu loh. Ya walaupun gue ngepang gini, style gue pang gini, tindikan lah, di mana-mana tatoan, cuma gue memperhatikan muka gue juga gitu. Betul. Maksudnya gue keluar dari mana gue cuci muka karena kotor nih, takut jerawatan lain hal sebagainya. Terus badan gue udah gemuk, wah gue harus olahraga deh supaya ngeidealin badan gue sama tinggi badan gue, kayak gitu-gitu sih. Betul. Balik lagi semuanya harus setara. Dan gue yakin nih sama opini gue nih, lo bakal setuju banget. Kayak kesetaraan tuh juga bisa dilihat dari kayak minat sama opini, komunikasi yang seimbang juga. Ya, Ya ingat itu sama yang lo tadi Iya. bilangin, yang kayak waktu lah, kayak umpamanya cewek gue lagi PMS gue nemenin, umpamanya gini, gue setuju banget. Karena kalau kita punya komunikasi yang seimbang, kita saling meluangkan waktu, itu kan basic bakal setara. Apalagi kayak Iya. yang di awal opini tadi, gue setuju banget tuh. Kayak kita saling menghargai opini masing-masing. Gue ngehargain lu, lu ngehargain gue, ya nggak? Iya, betul. Itu sangat dibutuhin tau. Sangat Karena sangat sangat. karena lu percuma gitu loh. Lu ngomong terus pasangan lu ngedengerin. Itu langsung, kalau gue orang yang kayak gitu, kayak gue ngomong terus ada orang yang ngedengerin gitu, malah ganti topik, itu gue tinggal. Atau enggak gue langsung gue diemin aja orangnya. Nggak Ya ngehargain. percuma jadinya nggak ngehargain gitu. Dan juga nggak mau belajar gitu loh satu sama lain, jadinya ya udahlah gue tinggal aja. Bener apa yang lu omongin, bener. Bener kan? Apalagi kayak apa ya, sama orang-orang yang kadang, lo pernah gak sih ketemu sama seseorang, dia tuh pengen dimengerti tapi gak mau dimengerti? Ya betul. Banyak kan? Ya itu banyak banget lah. Itu di pertemanan pun juga kayak gitu. Iya. Ada orang yang pengen dimengerti tapi lu nggak mengerti orang lain, itu banyak banget. Kayak Dan terkhususnya pasangan ya. betul. Atau enggak kayak umpamanya kita punya kesalahan, mending kita dikasih tahu gak sih, walaupun itu Ya. menyakitkan ya, daripada kayak kita didiemin tapi malah dijauhin. Kita nggak tahu salah kita di mana, kita nggak tahu ini gimana. Kalau kita ngomong baik-baik kan pasti kayak ada jalan keluarnya kan. Iya betul. Komunikasi tuh Kita bakal tetap penting. nyari jalan gitu. Daripada kayak kita malah kayak tiba-tiba diam atau enggak kayak menyela dan kayak mengucilkan. Ya itu ya menurut gue ya Ra. Kayak kenapa banyak pasangan yang selingkuh mungkin ya. Itu juga salah satu sih karena cara komunikasi atau dia ngelihat pasangan itu gimana, lain hal sebagainya, itu yang jadinya berawal dari nggak setara. Karena kayak lu nggak mungkin dong, lu orang yang suka cerita, tapi pasangan lu nggak mau cerita. Betul. Kayak percuma jadinya. Setuju. Ya mungkin ada juga yang nerima, kayak lu orangnya suka cerita nih, mungkin lu mau nyari pasangan yang pendengar yang baik gitu. Betul. Itu juga ada kan kayak gitu. Nah itu makanya itu tergantung lagi dari klasifikasi lu standar aja kan. Iya. Kayak dari komunikasi itu kita kan juga harus ngeberiin waktu dan kayak ruang lah, paham gak? Ya betul. Selain kayak biar kayak kita berkomunikasi dengan baik, tapi kalau mamanya nih, kalau mama pasangan kita nih lagi nggak bisa diganggu, lagi butuh waktu sendiri, ya kita harus bisa ngertiin lagi, ya nggak sih? Balik ke awal, semua tuh kuncinya tuh cuman kesetaraan dalam segala aspek sebenarnya. Tinggal kita match atau enggak dalam sebuah kayak kekurangan dan kelebihan pasangan kita itu tadi. Itulah mungkin yang dinamain jodoh juga kali ya. Mungkin jodoh juga dilihatnya dari situ juga ya. Iya. Makanya kayak orang ngomong, ih kayaknya ini jodoh lu banget deh. Ya kita pasti nggak ngerasa kayak, oh ini emang iya ya dia jodoh gue ya. Tapi yang kita tahu kan masalahnya,
oh ini orang setara nih. Yang kita tahu kan itu doang kan, masalah jodoh atau enggak kan di tangan Tuhan. Cuma ya begitulah namanya orang. Jadi nih Le, berarti kalau kita kesimpulin nih dari awal tadi nih pembahasan sampai akhir nih, itu tuh kalau kesetaraan tuh bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti gue sama Ali jelasin dari awal tadi kan, dari pengambilan keputusan, terus tanggung jawab, finansial, terus opini, terus bisa kayak mengerti satu sama lain, terus tadi apa kayak kesetaraan dalam pemikiran lah, bukan karir ya. Iya. Kayaknya gue salah penyebutan ya. Terus komunikasi, terus apa lagi ya? Terus waktu, kayak Waktu. sama sebenarnya gue ada satu nih sebenarnya. Gue sebenarnya rada bingung sama ini nih, kayak konflik penyelesaiannya lah. Kalau Hmm. nih ini juga sebenarnya ini harus setara nih. Lu harus setuju sama ini. Kalau lu nggak setuju berarti gua kablok. Kan kalau kita ada konflik nih, kalau kita dua pihaknya itu lagi sama-sama padam, kayak sama-sama berapi-api tuh, kita kan nggak bisa ngobrol kan, harus kan menenangkan diri Iya. nggak sih, biar apa, kita nggak saling menyalahkan, bener nggak, dan fokus Iya, buat bener. penyelesaian masalah, ya nggak? Iya, betul. Itu juga salah satu ini nggak sih, kesetaraan nggak sih kalau Kesetaraan. ya kan? Iya, karena gue sempet, ya gue juga pernah lah, ya di dalam pacaran pasti kan pernah berantem lah. Kayak berantem gini, kayak dia nih udah panas banget nih, kayak udah emosi banget. Nah, gue nih langsung udah redup, kayak gue langsung oh ya udah deh, guanya diem. Tapi kalau guanya panas, kayak gue berapi-api nih, pasti pasangan gue langsung diem. Karena kita ngeliatnya dari situ, dari sisi itu kita mau ngalah nggak masalahnya dari awal aja. Karena kita tahu jalan keluarnya pasti ketika kita punya pemikiran yang dingin gitu. Jadi kita udah tenang atau gimana, baru kita ngomongin ini kita salah loh kemarin. Dan juga pengakuan juga, Ra. Iya, makanya setara Masalahnya. kan, nggak saling menyalahkan kayak gue bilang tadi kan, Nggak saling menyalahkan, tapi saling mengakui kesalahan masing-masing. dan saling memperbaiki satu sama lain. Ya, itu dia. Betul? Betul, itu betul. Paham kagem? Paham. Ini kalau di kampus sudah 2 SKS ya. Iya sih kayak. Dua SKS ya. Emang lama ya. Bahkan gue tadi kan gue kan ngirim tinte kan, gue tuh lihat, oh iya lama juga ya anjir gitu. Lama juga. Karena kita ngobrolnya tuh jadinya walaupun kita cabangnya banyak, tapi kita balik ke satu garis merahnya lagi, benang merahnya lagi. Ya itu kesetaraan, ya kan? Iya. Berarti kita sobrang dari awal lagi nih, Le. Kita bahasin tadi dari kesetaraan itu kayak nggak soal apa ya? Kalau orang-orang ngomong kan setara itu ini ya, penampilan. Iya, setara Kayak- itu penampilan biasanya. Tapi dari sudut pandang gue sama Ale, kesetaraan itu bisa dilihat dari keputusan bersama, kayak yang gue bilang tadi, tanggung jawab, finansial, pemikiran, terus opini, dan kayak saling mengerti lah. Iya. Apalagi ya, keputusan, terus komunikasi yang seimbang, yang setara, saling menghargai, waktu, sama yang terakhir kita bahas tadi adalah penyelesaian konflik. Betul ya? Iya. Jadi buat teman-teman nih, kayak kalian tuh ngerasa ini tadi yang kan pemikiran orang berbeda-beda, tapi kalau kalian lagi merasakan kayak pasangan kalian tuh dari beberapa aspek ini tuh kayak rada nggak lolos, mungkin bisa dibicarain baik-baik sama pasangan kalian. Kayak mamanya waktu, kok kamu kurang ini sih gini. Kalau mamanya nggak bisa diganggu, nggak bisa kayak diubah, tinggal kalian sendiri kayak kalian mau melanjutin atau enggak. Mungkin kita tuh di sini cuma ngasih pertanda doang. Kalau cinta yang sehat, kesetaraan dalam kayak pacaran atau hubungan sesuatu, itu tuh kayak patokannya itu bukan berarti kayak harus kayak gitu ya. Paham nggak, Le? Maksudnya paham nggak? Paham. Kayak ya udah buat patokan aja. Kalau mamanya ada satu atau dua yang kayak nggak sesuai, mungkin kalian bisa bicara sama pasangan kalian. Betul tidak, Ale?
Menurut Ale gimana? Ya. Setuju gak? Kita sebetulnya ngobrolin ini buat sharing aja gitu tentang masalah kesetaraan. Walaupun itu obrolan kita ini jadi kayak ini kayak nggak relate deh sama gua. Soalnya gua maunya begini-gini. Ya itu Nggak hak apa-apa. kalian untuk memilih. Karena kita cuma ngasih jalur alternatif yang lain untuk berhubungan yang lebih berwarna aja. Lebih sehat juga, Lebih sehat juga biar sama-sama gitu. merasakan apa yang dirasain Sama-sama pasangan kita. Ya, karena ya balik lagi, ya perihal masalah karet. Kalau saling tarik menarik ya bakalan putus. Tapi kalau saling dempet-dempetan bakalan nyatu. Betul. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Mungkin kita sudah lama sekali mengobrol. Mungkin kayak ini bakalan pilah-pilah juga, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kalian setuju ya kalian ambil, kalau nggak setuju ya udah nggak usah diambil, karena ini kan tentang kayak pemikiran orang masing-masing. Semua kan punya pemikiran yang berbeda. Gue sama Ale juga pas ngobrol ini tadi kan juga ada konflik kayak gini-gini gitu kan, tapi kayak ya udah, berarti kan ya gimana ya, apa sih namanya, kayak kita saling menerima aja tentang masalah, balik lagi tentang masalah beropini itu kita saling menerima, dan itu jadinya kita lebih sehat. betul. Jadi, Jadi guys, buat kalian yang sedang dalam hubungan atau ya lagi cari-cari cinta, ingatlah bahwa cinta yang sehat itu adalah cinta yang setara. kata-kata Ara 2004 aja, 2024 juga ngeri. Kita semua tuh berhak untuk dicintai dengan cara yang sama-sama menghargai dan menguatkan. Betul tidak, Ale? Ya, betul. Betul. Ya bener. Jadi adu quotes. Gue tadi bilang apa? Kotes. Iya. Krepes apa ya? Krepes lah ya. Jadi krepes aja. Jadi guys, jangan lupa ya pesan gue dan Ale tadi, ya kan? Dan nggak kerasa banget, ternyata kita tuh udah ngobrol panjang lebar kali tinggi. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian, seru banget bisa ngobrol bareng Ale. Sampai gue tuh nggak ngerasa kalau waktu tuh bener-bener berjalan sangat cepat tuh, ya nggak, Ale? Yup, waktu cepet banget. Kita udah ngobrol lama banget ya nih. Sejam lebih kayaknya. Dan Iya. aku tuh benar-benar ngerasa berterima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku ngerasa semangat untuk terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian semua, aku tuh nggak bisa sejauh ini. Dan di sini, aku tuh juga berterima kasih buat kalian pendengar yang selalu ada dan selalu ngedukung aku lah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu kalian. Gue Ara dan teman gue Ale, kami pamit undur diri. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di episode sebelumnya, atau mungkin di episode sebelumnya gue gimana-gimana ya nggak tahu ya. Yang penting follow dulu gak sih, Le? Biar tahu. Betul, follow dulu. Bisa Follow Instagram Ara. Faisyara FN, Pikiranku Podcast. Follow Spotify-nya juga. Jangan lupa follow Instagramnya Ale. Apa tuh, Le? Alexander Rainer 30. Sumpah, Le, sumpah muka gue merah banget. Gue juga nggak biasa ngasih Instagram gitu. Bener. And see you. Bye-bye.